Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sudah masuk bab baru, yaitu instalasi server SoftSwitch berbasis SIP. Untuk materi yang pertama, saya mau menjelaskan konsep SIP. Telepon melalui jaringan IP sudah menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Untuk menerapkan teknologi VoIP, kita memerlukan sebuah protokol yang dapat mengirimkan data suara melalui jaringan, yaitu SIP. SIP sendiri yaitu suatu signaling protokol pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Misalnya dengan real-time transport protokol untuk transfer data secara real-time, terus dengan SDP, Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dengan MGCP, Media Gateway Control Protocol, untuk komunikasi dengan PSTN. SIP merupakan protokol jaringan komunikasi yang digunakan untuk memberikan sinyal bagi VoIP. Pada jaringan VoIP, SIP merupakan pendekatan alternatif untuk mengirimkan sinyal dengan menggunakan standar protokol H323. Protokol H323 adalah protokol International Telecommunication Unit untuk membangun koneksi VoIP. Protokol ini merupakan standar pertama yang memecahkan masalah VoIP dalam jaringan. Seperti HTTP, SIP merupakan protokol client server yang menggunakan model transaksi request dan respon. Protokol standar ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada call processing server. Ini menangani panggilan routing, juga memungkinkan untuk komunikasi ke gateway VoIP dan perangkat pengguna akhir. Terus yang kedua ada media gateway, menyediakan antarmuka dengan jaringan non H323 selain menjadi simpul protokol terminasi. Yang ketiga, gatekeeper, menyediakan fungsi kontrol masuk panggilan, pemanggilan sinyal, dan manajemen bandwidth sebagai lokasi kerja sama unit. Gatekeeper memungkinkan protokol menjadi sangat terukur dengan mengambil kontrol panggilan dan manajemen dari gateway. SIP mendukung 5 aspek membangun dan mengakhiri komunikasi multimedia, antara lain yang pertama yaitu lokasi pengguna. Pengguna dapat pindah ke lokasi lain dan mengakses telepon atau fitur aplikasi lainnya dari lokasi terpencil. Langkah ini menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua, ketersediaan pengguna. Langkah ini melibatkan penentuan kesediaan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, kemampuan pengguna. Pada langkah ini ditentukan media dan parameter media yang akan digunakan. Yang keempat, pengaturan sesi. Point-to-point dan panggilan multipartai ditetapkan dengan parameter sesi yang disepakati. Yang terakhir, manajemen sesi. Langkah ini termasuk mutasi dan pemutusan sesi, modifikasi parameter sesi, dan layanan memohon. SIP menggunakan elemen desain yang dikembangkan untuk protokol sebelumnya. SIP didasarkan pada HTTP seperti model transaksi request respon. Setiap transaksi terdiri dari permintaan klien yang memanggil metode tertentu atau fungsi pada server dan setidaknya satu respon. SIP menggunakan sebagian besar field header, aturan encoding, dan kode status HTTP.
SIP menyediakan format berbasis teks yang dapat dibaca untuk menampilkan informasi. SIP menggabungkan penggunaan Session Description Protocol yang mendefinisikan konten sesi menggunakan satu set jenis yang sama dengan yang digunakan di Multipurpose Internet Mail Extension. RFC 2327 mendefinisikan Session Description Protocol atau SDP, yaitu konten yang menggambarkan isi dari sesi termasuk telepon, radio internet, dan aplikasi multimedia. SDP mencakup informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, media stream. Ini adalah sesi yang dapat mencakup beberapa aliran konten yang berbeda. SDP saat mendefinisikan audio, video, data, kontrol, dan aplikasi sebagai jenis aliran mirip dengan jenis MIME yang digunakan untuk internet mail. Yang kedua ada alamat. SDP menunjukkan alamat tujuan yang mungkin alamat multicast untuk media stream. Yang ketiga ada port. Untuk setiap aliran, nomor port UDP untuk mengirim dan menerima informasi telah ditentukan. Yang keempat, jenis muatan. Untuk setiap jenis media stream yang digunakan, misalnya telepon, tipe payload menunjukkan format media yang dapat digunakan selama sesi. Terus yang kelima, memulai dan menghentikan waktu. Memulai dan menghentikan waktu berlaku untuk menyiarkan sesi, misalnya sebuah program televisi atau radio, start, stop, dan mengulangi sesi ditunjukkan. Terus yang terakhir, originator. Untuk sesi siaran, originator ditentukan dengan informasi kontak. Originator mungkin berguna jika penerima mengalami kesulitan yang berhubungan dengan teknis. Meskipun SDP menyediakan kemampuan untuk menggambarkan konten multimedia, tetapi SDP tidak memiliki mekanisme yang kedua belah pihak menyepakati parameter yang akan digunakan. RFC 3264 memperbaiki kekurangannya dengan mendefinisikan sebuah tawaran model atau jawaban yang sederhana, di mana dua pihak bertukar pesan SDP untuk mencapai kesepakatan tentang sifat konten multimedia yang akan dikirim. Komponen dan protokol SIP. Sebuah sistem berbasis SIP dapat diidentifikasi dengan komponen yang dimilikinya, yaitu elemen klien server dan jaringan individu. Klien adalah setiap elemen jaringan yang mengirim permintaan SIP dan menerima tanggapan SIP. Klien mungkin atau tidak mungkin berinteraksi langsung dengan pengguna manusia. Pengguna agen, klien, dan proxy adalah klien. Sedangkan server adalah sebuah elemen jaringan yang menerima permintaan untuk layanan mereka dan mengirimkan kembali tanggapan terhadap permintaan tersebut. Contohnya, server proxy, server user agent, redirect server, dan panitera. Unsur-unsur individual dari konfigurasi SIP standar yaitu yang pertama ada user agent. User agent itu adalah agen pengguna yang berada di setiap stasiun akhir SIP. User agent bekerja dalam dua fungsi. Yang pertama, user agent client, ini untuk permintaan isu SIP, dan user agent server untuk menerima permintaan SIP dan menghasilkan respon yang menerima, menolak, atau pengalihan permintaan. Unsur-unsur yang kedua ada redirect server. Ini digunakan selama inisiasi sesi untuk menentukan alamat yang disebut perangkat. Redirect server mengembalikan informasi ini ke perangkat pemanggil dan mengarahkan UAC untuk menghubungi alternatif Universal Resource Identifier. Sebuah
URI adalah identifier generik yang digunakan untuk menyebutkan nama sumber daya di internet. URL yang digunakan untuk alamat web adalah jenis URI. Unsur yang ketiga, proxy server. Ini adalah entitas perantara yang bertindak baik sebagai server dan klien untuk tujuan membuat permintaan atas nama klien lainnya. Sebuah proxy server terutama memainkan peran routing, yang berarti bahwa tugasnya adalah untuk memastikan bahwa permintaan dikirim ke entitas lain agar lebih dekat ke pengguna yang ditargetkan. Proxy juga berguna untuk menegakkan kebijakan, misalnya memastikan pengguna diperbolehkan untuk membuat panggilan. Sebuah proxy menafsirkan dan jika perlu melakukan penulisan ulang bagian-bagian tertentu dari pesan permintaan sebelum meneruskan itu. Yang keempat, Panitera adalah sebuah server yang menerima permintaan register dan menempatkan informasi yang diterima yang berupa alamat SIP dan terkait alamat IP dari perangkat terdaftar di permintaan tersebut ke layanan lokasi untuk domain yang menangani. Yang terakhir, layanan lokasi ini digunakan untuk redirect SIP atau proxy server untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan lokasi yang dituju. Untuk tujuan ini, layanan lokasi memelihara sebuah database pemetaan SIP address atau IP address. Perhatikan gambar yang ada di layar. Pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana beberapa komponen SIP yang berhubungan satu sama lain dan protokol yang digunakan. Seorang agen pengguna bertindak sebagai klien. Dalam gambar tersebut untuk kliennya yaitu UAC Alice menggunakan SIP untuk mengatur sesi dengan agen pengguna yang bertindak sebagai server. Servernya ini yaitu UAS Bob. Dialog inisiasi sesi menggunakan SIP dan melibatkan satu atau lebih proxy server untuk meneruskan permintaan dan tanggapan antara dua agen pengguna. Para agen pengguna juga memanfaatkan SDP yang digunakan untuk menggambarkan sesi media. Proxy server juga dapat bertindak sebagai redirect server yang diperlukan. Jika pengalihan dilakukan, proxy server perlu berkonsultasi dengan database lokasi layanan yang mungkin atau tidak berlokasi sama dengan proxy server. Komunikasi antara proxy server dan layanan lokasi di luar lingkup standar SIP. Domain name system termasuk salah satu bagian penting dari operasi SIP. Biasanya, sebuah user agent client membuat permintaan menggunakan nama domain dari user agent server, bukan alamat IP. Sebuah proxy server perlu berkonsultasi dengan server DNS agar menemukan proxy server untuk target domain. SIP sering berjalan di atas user datagram protokol untuk alasan kinerja dan menyediakan mekanisme kendala sendiri, tetapi juga dapat menggunakan TCP. Jika mekanisme transportasi terenkripsi dengan aman diinginkan, pesan SIP alternatif dapat dilakukan selama ada Transport Layer Security Protocol. Transport Layer Security atau TLS melindungi terhadap penyerang yang mencoba untuk mendengarkan pada link sinyal tetapi tidak menyediakan keamanan nyata end-to-end untuk mencegah spionase dan penegakan hukum intersepsi, seperti enkripsi hanya hop by hop dan setiap proxy menengah tunggal harus dipercaya. Terdapat beberapa protokol yang mendukung SIP, yaitu yang pertama ada SAP. SAP adalah sebuah protokol di mana setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Yang kedua, SDP adalah sebuah protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi.
SDP berfungsi untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Yang ketiga ada RTP, adalah sebuah protokol yang menyediakan transfer media secara real time. Yang keempat, RTCP adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk mengatur sesi secara periodik serta mentransmisikan paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Dan yang terakhir, kodek adalah algoritma pengkodean yang direkomendasikan seperti G723, 1, G711, G728, dan G729 untuk audio atau H261 untuk video. Sebuah sumber daya dalam konfigurasi SIP diidentifikasi oleh URI. Contoh sumber dayanya yaitu seorang pengguna dari layanan online, sebuah penampilan di telepon multiline, sebuah kotak pada sistem pesan, sebuah nomor telepon di layanan gateway, dan sebuah kelompok dalam sebuah organisasi. Itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.